teman-teman, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Wasitania Siel, NIM 2003-10052. Saya mahasiswi semester 5, Prodi Administrasi Publik, dan saya berkuliah di Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai fenomena birokrasi di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai fenomena birokrasi di Indonesia, kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan reformasi dan birokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan baik di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan birokrasi adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak lika-likunya dan sebagainya. Jadi dari kedua kata tersebut dapat saya simpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparaturnya. Berdasarkan sejarahnya, reformasi lahir ditandai dengan krisis ekonomi dan pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Nah, selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap Soeharto tersebut membuat demonstrasi secara besar-besaran di Indonesia pada saat itu, sehingga pada masa itu reformasi itu lahir atau muncul. Nah, sejak era reformasi, kondisi birokrasi di Indonesia memang masih belum bisa dikatakan berada pada posisi yang baik, mengingat mentalitas para birokrat masih belum menunjukkan kepedulian terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan. Banyak birokrat yang menjadi arogan dan seolah apatis dengan menganggap bahwa rakyatlah yang membutuhkan seorang birokrat. Adapun penyebab terjadinya fenomena birokrasi di Indonesia, yang pertama adalah struktur organisasi yang terlalu gemuk dan tidak fit dengan fungsi. Yang kedua adalah payung hukum yang kontradiktif dan ambigu. Yang ketiga, rekrutmen yang tidak objektif. Yang keempat, rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Yang kelima, rendahnya SDM aparatur sipil negara. Yang keenam, tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Yang ketujuh, reward dan punishment masih sebatas slogan dan masih banyak lagi penyebabnya. Agar teman-teman lebih memahami bagaimana fenomena birokrasi di Indonesia, saya akan menjelaskan beberapa contohnya. Contoh yang pertama yaitu kasus korupsi EKTP yang dilakukan oleh seorang mantan ketua DPR RI sekaligus ketua Partai Golkar, yaitu Setia Novanto atau biasa dikenal dengan Stenov. Stenov ini dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya di DPR untuk meloloskan besaran anggaran proyek EKTP menjadi senilai 5,9 triliun. Ia juga meminta pengusaha peserta konsorium pengerjaan proyek memberikan komisi sebesar 5% untuk beberapa anggota DPR. Nah, dilihat dari kasus ini, itu negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar 2,3 triliun. Kasus yang kedua adalah di daerah saya, yaitu Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, di daerah saya pelayanan publik ya khususnya di bidang kesehatan dan pengurusan surat atau berkas seperti KTP, akte kelahiran, SIM dan sebagainya itu masih sangat lambat dan berbelit-belit. Selain itu, kasus KKN yang sangat marak terjadi namun jarang sekali dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena birokrasi di Indonesia. Melihat kondisi yang seperti ini membuat kita semakin pesimis, bahkan sinis terhadap birokrasi. Beberapa hal-hal yang saya telah jelaskan tadi, itu saya menawarkan langkah atau solusi terkait dengan perbaikan birokrasi kita. Yang pertama adalah transformasi nilai. Tata nilai dalam suatu sistem berperan melandasi, memberikan acuan
menjadi pedoman perilaku dan menikmati eksistensi dan dinamika unsur-unsur lainnya dalam sistem administrasi negara termasuk birokrasi. Reformasi birokrasi yang hendak dilakukan pertama-tama harus menjaga konsistensinya dengan berbagai acuan perilaku sistem dan proses administrasi bangsa ini. Reformasi birokrasi harus merefleksikan transformasi nilai. Dasar legitimasi eksistensi setiap individu dan institusi di negeri ini adalah kompetensi dan kontribusinya masing-masing dalam mengaktualisasikan dan mewujudkan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dengan itu, pencapaian kinerja akan terarah pada pencapaian tujuan bernegara. Yang kedua, itu adalah penataan organisasi dan tata kerja. Penataan organisasi pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah, didasarkan pada visi misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggung jawab yang jelas, ramping, desentralistik, efisien, efektif, bertanggung jawab, terbuka, serta terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai suatu kesatuan birokrasi nasional. Struktur organisasi yang gemuk itu menyebabkan pelayanan terhambat karena terlalu berbelit-belit. Seiring penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra maupun antar birokrasi serta aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha berorientasi pada kriteria mekanisme yang impersonal terarah pada pelayanan prima. Tawaran saya yang ketiga yaitu pemantapan sistem manajemen. Dengan makin meningkatnya dinamika masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan kegiatan pembangunan, pengembangan sistem manajemen pemerintah perlu konstitusi negara menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berbentuk negara kesatuan dengan sistem dan proses kebijakan yang telah mengakomodasikan peran masyarakat yang luas dalam artian terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Pengambilan keputusan politik yang strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu dilakukan bersama secara musyawarah dan mufakat. Melalui lembaga-lembaga perwakilan yakni MPR, DPR, DPRD sebagai representasi masyarakat dari dan di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi atas daerah provinsi, kabupaten atau kota, desa atau kelurahan dengan kewenangan-kewenangan otonomi tertentu. Jadi peran birokrasi itu lebih difokuskan sebagai agen pembaruan, motivator, fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya, serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas masyarakat dan dunia usaha di seluruh wilayah negara. Dengan demikian, dunia usaha dan masyarakat dapat menjadi bagian dari masyarakat yang terus belajar mengacu pada terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Saya punya tawaran yang keempat, yakni peningkatan kompetensi SDM aparatur sipil negara. Sosok birokrasi atau SDM dari aparatur sipil negara pada umumnya harus profesional, sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi, serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik yaitu yang pertama itu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara. Yang kedua itu memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengembangkan tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik. Yang ketiga itu adalah berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Yang keempat itu taat asas dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Yang kelima itu bersifat akuntabilitas.
Yang keenam, memiliki jati diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta bangsa terhadap profesinya sebagai pegawai negara. Yang ketujuh, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai dengan kewenangan. Yang keberikut, memaksimal efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Nah, selain itu perlu pula diperhatikan reward system yang kondusif baik dalam bentuk gaji maupun dalam perkembangan karir. Nah, untuk mengantisipasi tantangan global dan pembinaan SDM itu perlu juga diacukan pada standar kompetensi internasional. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.